kelas 7, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut belajar IPS terpadu. Tetap semangat ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengenai kondisi geografis Indonesia. Nah sekarang mari kita lihat lebih jauh kekayaan Indonesia yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ya kira-kira? Ya, kekayaan itu berupa potensi sumber daya alam Indonesia. Maka tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Wilayah Indonesia luasnya sekitar 5,2 juta kilometer persegi, terdiri dari darat dan perairan yang di dalamnya banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Mulai dari kekayaan laut, biotanya, kemudian yang ada di hutan, dan juga kekayaan yang berupa benda mati atau tidak bisa diperbaharui. Mari kita masuk ke pembahasan deskripsi sumber daya alam. Check it out. Sumber daya alam adalah segala potensi alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang dapat dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam ini terbentuk karena kekuatan alamiah seperti tanah, air, dan udara. Artinya harus ada campur tangan manusia agar sumber daya alam tersebut bisa bermanfaat. Contohnya minyak bumi. Dengan campur tangan manusia atau mesin buatan manusia, minyak bumi bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam ini bisa kita kelompokkan berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama, kemungkinan pemulihannya, lalu sifatnya, dan juga berdasarkan lokasinya. Mari kita tinjau satu persatu jenis-jenis atau kategori sumber daya alam tersebut. Pertama, berdasarkan kemungkinan pemulihannya, terdiri dari renewable resource atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini dapat dikembalikan persediaannya dengan jangka waktu yang tidak lama atau relatif cepat dan mudah. Contoh-contoh sumber daya alam ini adalah air, hutan, pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource. Jenis sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya, atau bahkan habis sama sekali jika sudah dimanfaatkan oleh manusia. Contoh dari sumber daya alam ini adalah batu bara dan minyak bumi. Kategori yang kedua berdasarkan sifatnya, terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berupa material atau benda tak hidup, contohnya bahan tambang, tanah, air, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan lokasi, terdiri dari sumber daya alam terestrial dan akuatik. Sumber daya alam terestrial adalah sumber daya alam yang berada di daratan, contohnya tanah, hutan, bahan galian, dan lain-lain. Sumber daya alam akuatik adalah sumber daya alam yang berada di perairan, contohnya rumput laut, energi gelombang, ikan, dan lain-lain. Nah, keberadaan sumber daya alam tadi, baik yang berada di laut maupun di darat, ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor astronomis, geologis, dan keberadaannya di wilayah lautan. Yang pertama, faktor secara astronomis. Indonesia berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, menyebabkan aneka ragam tumbuhan subur sekali, sehingga Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, faktor geologis. Indonesia terletak pada pertemuan jalur pergerakan lempeng tektonik dan pegunungan muda. Letak geologis Indonesia tersebut menyebabkan banyak gunung api aktif yang memungkinkan terbentuknya sumber daya mineral yang beragam dan melimpah. Selanjutnya, sumber daya alam kelautan. Wilayah lautan Indonesia yang luas memiliki kekayaan sumber daya alam hayati seperti ikan, rumput laut, dan mineral. Juga mutiara, bahkan
bahan tambang seperti minyak bumi. Oke anak-anak, itu tadi baru sedikit saja yang kita bahas mengenai sumber daya alam di Indonesia. Baru jenis-jenisnya ya. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia secara lebih merinci. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.